Oke, kita lanjut kuliahnya. Kemarin kita udah membahas contoh 1 dan 2, yang 3 dilewat ya, yang mengenai keakuratan hampiran Taylor, baik yang aproksimasi linear ini, apapun nanti di belakangnya ada yang aproksimasi Taylor secara umum, itu kita nggak akan bahas mengenai keakuratannya. Nah, kenapa? Karena memerlukan pengetahuan pertaksamaan. Pertaksamaannya tidak diberikan. Kalau tahun lalu diberikan karena kuliahnya 15 minggu. Sekarang cuma 13 minggu. Sehingga ada bagian tambahan yang dilewat. Oke. Sekarang kita akan meningkat ke aproksimasi kuadrat. Jadi fungsi yang susah ngitung nilainya akan digantikan oleh nilai polinom derajat 2. Kalau kemarin derajat 1. Rumusnya mirip-mirip, coba kita lihat. Perhatikan fungsi kontinu ini dengan turunan 1 dan turunan 2-nya ada pada sebuah interval yang memuat titik A. Ingat, titik A itu titik rujukan yang dipakai supaya fungsinya gampang dihitung. Ya, kemarin misalkan akar 4,1, A-nya tuh dipilih 4. Nah, akan dikonstruksikan polinom derajat, salah ini derajat 2, gara-gara kopas-kopas dari yang sebelumnya. Derajat 2, berbentuk ini, polinom derajat 2-nya. Sebagai hampiran dari fx. Berarti di sini kita A-nya tertentu ya, ditentukan oleh soal atau kita yang harus menentukan. Yang harus dicari adalah koefisiennya C0, C1, C2-nya berapa supaya polinom ini P2 ya, notasinya, menjadi hampiran yang baik terhadap fungsi semula. Nah, ada 3 konstanta, harus ada 3 syarat. Syaratnya ini. Nilai polinom di titik A dengan nilai fungsi berimpit. Demikian juga turunan-turunannya berimpit untuk di titik A saja. Nggak di semua titik X. Nggak mungkin di semua titik X. Namanya aja hampiran. Kalau berimpit di semua titik X, ya bukan hampiran, ya fungsi itu sendiri. Oke, masukkan ini ke sini. Saya masukkan X-nya sama dengan A ke sini. Maka didapat C0, ini 0, ini 0. Dapatnya C0 doang ya. Jadi C0 sama dengan FA. Gitu. Kemudian yang ini, P2 aksen A, caranya ini diturunkan, cari turunannya terhadap X. Kemudian masukkan titik A, dan kita samakan dengan F aksen A, akan ketemu C1-nya ini. Atau saya tulislah supaya percaya. P2X sama dengan tadi C0 tambah C1 X min A tambah C2 X min A pangkat 2. Tadi kita udah lihat bahwa C0-nya udah ketemu sama dengan FA ya, ini C0. So, biar aja lah gitu juga. Saya mau nyari C1 sekarang. C0 udah ketemu sama dengan FA. Cari C1, turunkan P aksen ini sama dengan 0 ditambah C1, ini turunannya 1. Ini apa? 2C2 X min A pangkat 1. Nah, tadi syaratnya harus sama dengan fungsi semula turunannya di titik A. Sorry. Salah. P2 aksen A harus sama dengan FA syaratnya. P2 aksen A, masukkan A ke sini. 0 tambah C1 tambah C2 kali ininya X-nya sama dengan A, jadi 0 suku.
Suku yang ini 0 ya. Kalau digantikan P2A, X-nya ganti dengan A, ini 0, tinggal C1 saja. Nah, kita udah dapat C1 sama dengan F. Sorry, salah nulis. F aksen A. Mencari C2, kita cari turunan 2 aja. Sama dengan ini 0, ini 0, jadi tinggal 2C2, ini turunannya 1. Dan tadi syaratnya P2 aksen A harus sama dengan F2 aksen A. 2C2 sama dengan F aksen A. Jadi C2-nya dapat F double aksen A dibagi 2 dari situ ya. Itu penjelasan ini. Jangan khawatir nanti ada keteraturan bentuk ini. Sehingga jangan dibayangkan, aduh ngapalinnya susah gitu. Enggak. Oke, contoh. Bukan contoh. Jadi hampiran fx memakai polinom derajat 2, bentuknya adalah ini. Ini C0 tadi. Ini C1. Ini C2. Contoh. Oh ya, namanya hampiran kuadrat atau aproksimasi kuadrat yang di P2 ini. Disebut juga polinom Taylor derajat 2 dari fx di sekitar x sama dengan a. Di sekitar x sama dengan a itu maksudnya ya a-nya yang tadi ini. Bilangan tertentu a-nya. Hampiri ln ini memakai polinom derajat 2. Oke, kita lihat ya. Rumusnya ini ingat. FA, F aksen A kali X min A, F double aksen A per 2 kali X min A kuadrat. Oke. Saya buka. Muncul di atas, bentar. Oke. Nah, kembali ini fungsinya belum ada. Kita bentuk dulu. Fx-nya apa? Ya, ln X ya pasti. Kemudian A-nya berapa? A-nya yang mudah dihitung dan dekat dengan yang mau dihitung. Pilih A-nya 1, karena ln 1 gampang dihitung. Oke. Kemudian terapkan rumus tadi. Ciluk, Pak, mana ini? Perlu turunan 1, perlu turunan 2. Oke. Nah, saya hitung turunannya ini, FA-nya dulu. FA-nya yaitu F1, ln 1, 0. Turunannya ln 1/x. Turunannya dihitung di titik A sekian, 1/1. Turunan keduanya, kalau dihitung ini, di titik A dapat sekian. Tinggal masuk ke rumus ini. Jadi, ln X dihampiri, Fx ini ln X, P2X adalah F0, yaitu, FA, ini 0, ditambah F aksen A, yaitu 1 kali X min A, ditambah turunan 2, yaitu min 1 kali X min, ditambah ini per 2, kan tadi per 2 ya, per 2 kali X min A kuadrat. Saya nulisnya 2 faktorial, nggak apa-apa, nanti ada hubungannya dengan faktorial. Ya 2 faktorial, di sini sih sama aja. Sederhanakan menjadi itu. Nah, kita targetnya bukan mau fx ya, tapi ln ini. Ln 0,9, ini x, ini x. Ini 0,9, ya ini 0,9. Semua x-nya ganti dengan 0,9. Diperoleh hampirannya. Kalau kita bandingkan nilai eksaknya sekian. Ada selisih, ini nggak eksak benar juga. Karena eksaknya nggak bisa dihitung, bilangan irasional. Ini dihitung dengan ketelitian lebih tinggi, dapatnya sekian.
Masih ada selisih 0,000003 gitu kira-kira. Lebih bagus dari yang kemarin. Kalau dilihat yang kemarin perbedaan dengan nilai eksaknya lebih jauh. Nah, selanjutnya mau dinaikkan lagi derajat polinomnya. Mau dinaikkan lagi polinomnya. Sekarang fx mau dihampiri polinom derajat n. Bentuknya seperti ini, C0, C1, X min A. Kalau yang ini apal, nanti yang derajat 2 tinggal potong aja sampai sini. Derajat 1 potong sampai sini, gitu ya. Rumusnya teratur kok. Di sini harus menentukan berapa C0, C1, C2 sampai Cn. Ada sebanyak konstanta sebanyak n plus 1 ya, dari C0, C1, C2, C3 sampai Cn. Perlu syarat. Syaratnya sebanyak n plus 1 juga. Yaitu ini. Ini apa sih? Nilai hampiran di titik A sama dengan nilai fungsi di titik A. Berimpit jadinya. Hampirannya untuk di titik A jadi berimpit. Demikian juga turunan-turunannya sampai ke N. Kalau ini kita substitusikan syaratnya satu per satu, maka diperolehlah nilai C0, C1, C2 sebagai berikut. Teratur tuh kan? C0 FA, C1 turunan 1, C2 turunan 2 dibagi 2 faktorial, C3 turunan 3 dibagi 3 faktorial. C yang ke N, turunan ke N dibagi N faktorial. Di titik A. Ini konstanta nanti dapatnya ya. Bukan konstanta, dapat nilai tertentu. Jadi ingat-ingat ini suka ada yang salah. Membuat polinom Taylor derajat N. Ini C-nya ini masih ada X ya. Enggak, ini C-nya itu angka nanti. Nilai fungsi dan turunannya di titik A. Nah, ini yang harus kalian hafal. Penurunannya dapetin ini nggak perlu, tapi hampirannya fx dihampiri polinom derajat n, isinya adalah ini. Ini meskipun panjang teratur kan? Tuh. Ini turunan 2 dibagi 2 faktorial. Nanti ini turunan 3 dibagi 3 faktorial. Turunan ke n dibagi n faktorial. Yang jangan keliru mana yang X, mana yang A gitu ya. Ini semua yang turunan-turunan ini nanti jadi angka semua. Oke ya. Kemudian kalau A-nya dipilih 0, A-nya 0 ini kan menjadi X min 0 semua. Atau X saja. Bentuknya menjadi seperti ini. Ini dinamakan polinom Maclaurin. Enak bener ini si Maclaurin tuh. Taylor susah-susah nurunin ini. Idenya juga susah. Maclaurin tinggal ambil hal khusus katanya. Jadi ini, jadi terkenal juga si Maclaurin. Memang yang ini banyak sekali dipakai. Yaitu polinom Taylor dengan A-nya 0. Lebih dikenal dengan nama Maclaurin. Nah, latihan. Setelah ini habis kayaknya. Oh, setelah ini habis. Bab ini. Hampiri nilai ln 0,9 dengan polinom Taylor derajat 4. Ingat, ini rumusnya ini ya. Hanya satu ini aja. Jadi kita harus ngitung nilai fungsi di A dan nilai turunannya sampai turunan 4 di titik A. A-nya kayak tadi. Fungsinya ln X, A-nya 1. Coba saya buka. Nih. Oke, jadi fungsinya ini kayak tadi, A-nya ini. Kita harus ngitung nilai fungsi dan turunan-turunannya sampai turunan 4 di titik A. Nah, fungsi ln X, nilai fungsinya sekian. Turunannya seper X, nilai fungsinya di titik A, A-nya 1, sekian. Sampai turunan 4. Itu. Jadi kalau belum bisa ngitung turunan, cilaka.
Ini akan saling rangkai kuliahnya. Ingat bahwa nanti ini semua harus jadi angka ya. Jangan dalam X ininya. Seringkali ininya dalam X anak-anak tuh. Jadi nanti ada X-nya gitu. Enggak. Bukan. Bapak mau tanya. Ya? Turunan ketiganya itu dapat 2 itu dari mana, Pak? Ini diturunin. Ini saya tulis. Ini turunan 2 dulu ya. Ini kan X pangkat min 2. Bukan Pak, yang apa? F yang 3 aksen dalam kurung A dengan 2 itu dapat dari mana? A-nya kan 1. Masukin 1 X. Ini X, ini X. Kalau ini A, masukin di sini A kan? Oh, oke. Ngitung nilai fungsi, ini mah kayak biasa. Nilai fungsinya di A, A-nya 1. Jadi masukin 1 di sini. Ini juga sama, masukin 1. A-nya 1. Udah. Oke, udah tinggal masuk rumus itu. Fx, yang ln X ini, dihampiri oleh Fa, ini 0. F aksen A, 1 kali X min A. Tambah turunan 2. Turunan 2 dibagi 2 faktorial, jangan lupa. Ini dibagi 2 faktorial kali X min A kuadrat. Turunan 3 dibagi 3 faktorial kali X min A pangkat 3. Turunan 4 dibagi 4 faktorial kali X min A pangkat 4. Hati-hati, yang sering salah dimasukkannya ini sama kalian tuh. Jadi 0 di sini, terus dimasukkannya ini. 1 per X kali X min A. Kemudian min 1 per X kuadrat dibagi 2 faktorial. Bukan ya, turunan-turunannya harus dihitung dulu jadi angka. Jadi ini koefisiennya. Nah, dari sini ln 0, kok jadi 1,1 tadi, soalnya 0,9. Ya udah nggak apa-apa. Ln 1,1 sama dengan, ya masukin aja X-nya di sini 1,1 semua. Dapat hampirannya. Kalau 0,9 ya ganti X-nya dengan 0,9. Nah, itulah yang dilakukan di dalam kalkulator. Cuma kalkulator derajatnya nggak 4. Mungkin derajat 16 atau derajat 20 sehingga hampirannya teliti gitu ya. Oke, kalau nggak paham tanya. Kalau udah paham, saya tutup. Itu tuh yang hampiran 1,1 dikurang 1 tuh satunya dari A ya? Iya, ini aja. Ln X, setelah dimasukkan ke rumus polinom Taylor kan ketemunya ini. Tuh. Betul, ini satunya dari A. Kalau kita lihat rumusnya kan ini. X min A semua. X min 1, X min 1, X min 1 semua. Tuh. Nah, setelah dapat ini mah, waktu X-nya 1,1, itu yang mau saya hitung, ya ganti aja ini juga dengan 1,1 semua. Gitu ya. Tinggal dihitung. Ini ln kuda sama dengan ini kuda semua nih. Kuda, yang ini kuda. Kalau kancil. Kalau 1,1 ya ganti ini 1,1, 1,1, 1,1 dihitung. Gitu. Oke? Nah, tuliskan polinom Maclaurin order n dari fx. Ingat, polinom Maclaurin berarti A-nya 0. Nggak dibilang eksplisit, tapi udah di otak kita A-nya harus 0 Maclaurin. Nah, tuliskan hampiran dari fx ya katanya, order n. Turunan, jadi kita perlu turunan 1, turunan 2, turunan 3, sampai turunan ke n dari ini. Di titik A, A-nya 0.
Turunan E pangkat X apa? Masih ingat atau udah lupa? E pangkat X. Nah, tetap lihat turunannya ya. Coba kita lihat. Munculnya di atas lagi dia. Sebentar. Saya geser dulu. Tentukan polinom Maclaurin derajat N dari ini. Jadi menentukan Pn-nya. Pnx. Ya, kita harus ngitung. Di sini. Ingat A-nya 0 ya. Jadi Fx ini. Fa itu F0. Masukkan E pangkat 01. Turunan-turunannya harus kita hitung sampai ke N. Turunan 1, turunannya tetap. Harus dihitung turunannya di titik A. A-nya 0. Jadi E pangkat 0 lagi. Semua sama ya. Turunan ke berapapun kan nggak berubah. Nilainya di titik 0 ya 1 semua. Udah masukkan ke rumus ini. Hampirannya. 1, ini semua 1 kan tadi. Ininya juga 1. Ininya juga 1. Ini dibagi 2 faktorial ya. Ini nanti 1 dibagi 3 faktorial. Nah, jadilah ini. A, X min A-nya mana? Yang ini, sorry. X min 0 semua ini kan ya. Jadi hanya ada X, X kuadrat, dan seterusnya. Ya, karena A-nya 0. Gitu. Paham ini pemasukannya? F0, F aksen 0 dibagi 1 faktorial kali X, F aksen 0 per 2 faktorial kali X kuadrat, X aksen, ini apa? Turunan 3 di 0 per 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya sampai pangkat N. Itu mengakhiri bab turunan. Kita akan masuk sekarang ke yang baru. Bab baru. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau enggak, kita pindah bab ya. Saya tutup. Ininya dihapus. Saya buka bab baru. Sebentar. Cari dulu foldernya. 1B. Bab 4. Kita masih 2 bab ini. Nah, ini penggunaan turunan. Oke, kita lihat penggunaan turunan. Slide-nya dibuat 2 tahun lalu. Nanti kalau ada salah saya compile ulang, jadi tahunnya berubah ke tahun baru. Ini saya, atau mau dibacakan bolehlah penggunaannya. Berapa radius diameter dari saluran tenggorokan, anggaplah saluran tenggorokan itu betul-betul lingkaran sempurna gitu ya, yang terkontraksi supaya aliran udara secepat mungkin pada saat kita batuk. Kalau kita batuk kan, gitu kan, dia kontraksi. Nah, berapa supaya waktu gitu udara secepat mungkin keluar karena kita kan batuk gitu. Radiusnya harus berapa? Jadi harus mencari supaya optimal radiusnya supaya udara bergerak secepat mungkin keluar. Berapa sudut percabangan pembuluh darah yang paling baik supaya energi yang diperlukan oleh jantung untuk memompa darah seminimum mungkin? Jantung kan mompa terus tuh. Kalau cabang pembuluh darahnya terlalu banyak, dia capek mompanya. Kalau cabang pembuluh darahnya cuma 1, aliran nggak bisa nanti ke semua bagian otot dan lain-lain. Jadi ada syarat minimum pencabangannya ya, supaya optimal. Nah, mengoptimasikan itu nanti menyangkut penggunaan turunan. Ini yang rada matematik kelihatan. Berapa ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari sepotong kawat? Katakan saya punya kawat panjangnya 4 meter.
Nah, harus dibuat gimana mau dibikin persegi panjang supaya seluas mungkin. Apakah panjangnya misalkan masing-masing panjangnya 1,9 meter, lebarnya 1 cm gitu? Atau gimana gitu memotong kawatnya. Oke, itu salah satu contoh-contoh penggunaan turunan. Tentunya penggunaannya ya mungkin ratusan contoh atau ribuan contoh ada. Oke, kita nggak akan masuk ke masalah realnya dulu, kita akan lihat konsep matematiknya dahulu. Nah, untuk itu kita lihat beberapa definisi dulu. Misalkan f sebuah fungsi dengan daerah definisinya df. Nah, kemudian nilai fc itu disebut nilai maksimum global atau absolut dari f jika nilai fungsi di titik c itu paling besar. Jadi nilai fungsi di titik lain, fx yang lain, lebih kecil atau sama dengan dia. Ada yang sama boleh, ya, tapi nggak ada yang melebihi nilai fc. Jadi kalau ini nilai maksimum ini. Ingat, kalau nilai maksimum itu nilai y-nya. Kalau titik maksimum, maksudnya titik x-nya mencapai maksimum di x sama dengan c, nilainya nilai maksimumnya fc. Sorry, bukan yang ini ya. Kalau nilai maksimum yang ini. Sorry, saya salah tunjuk. Jadi nilai fungsi, dia nggak ada yang lebih kecil, nggak ada yang lebih besar dari dia. Kadang-kadang global atau absolutnya nggak ditulis. Jadi nilai maksimum ya paling tinggi dia. Nilai minimum yaitu kalau nilai fungsi di C itu nggak ada yang lebih kecil. Yang lain entah sama atau lebih besar. Boleh ada yang sama, tapi nggak ada yang lebih kecil dari dia. Maka C-nya itu disebut ini ya. Di sini titiknya yang mana? Yaitu titik A. Titik A itu adalah titik minimum. Nilai minimumnya FA. Ya. Kemudian ada istilah nilai maksimum lokal. Kalau lokal tuh bayangkan seperti ini. Kalau provinsi maksimumnya adalah gubernur. Pejabat paling tinggi, gubernur gitu ya. Bentar ini WA-nya keras sekali. Saya kecilin dulu. WA notasinya kegedean. Di provinsi maksimumnya gubernur. Tapi kan kalau di tingkat kecamatan, camat. Si camat juga posisinya sebagai maksimum tapi lokal di kecamatan aja. Di tingkat kelurahan ada lurah-lurah. Mereka juga maksimum tapi lokal. Artinya cakupan daerahnya lebih sempit. Nah, di fungsi sama. Coba kita lihat. Titik C ini atau jangan C, ini apa, titik E ya. Kelihatan nggak ini E nih? Titik E. Jangan, mau maksimum lokal ya. Sorry. Titik C. Titik C ini disebut titik maksimum lokal. Kalau apa? Kalau kita bisa buat interval kecil di sini, kalau tadi kayak kelurahan gitu, tingkatnya dibatasi, nggak satu provinsi tapi di kelurahan. Kalau kita bisa bikin interval di sini, sehingga di interval kecil ini dia paling maksimum. Gitu ya. Jadi ini maksimum lokal karena kalau saya bikin interval di kiri kanan C, dia paling tinggi. Gitu. Jadi ada interval yang memuat C sehingga di titik C paling besar. Coba kita lihat kalau yang enggak. Saya kuliah tuh hanya ngasih yang bagus-bagus aja. Kalau saya punya seperti ini. Apakah ini titik maksimum lokal? Coba saya bikin interval. Ini katakan titik T, bikin interval harus ke kiri kanannya. Paling tinggi enggak dia? Enggak. Ada yang lebih tinggi di sebelahnya. Ada yang lebih rendah. Berarti ini bukan titik maksimum lokal. Tapi kalau yang ini,
Saya bikin interval di kiri kanannya. Segini. Bener nggak paling maksimum? Betul, dia paling tinggi di situ. Nah, ini maksimum lokal. Ya. Kalau yang ini, coba kita lihat titik D. Saya kalau bikin interval kecil di sini, dia jadi maksimum nggak? Iya, betul, dia jadi maksimum kalau dibikin interval di kiri kanan D. Jadi, yang maksimum global termasuk juga maksimum lokal. Ya. Semua yang maksimum global pasti termasuk maksimum lokal juga. Gitu. Tapi yang maksimum lokal seperti ini belum tentu jadi maksimum global. Demikian juga yang minimum ya. Yang ini minimum lokal betul. Tapi nggak jadi minimum global. Yang ini, nah kalau intervalnya hanya A sampai B, maka kita bikin intervalnya hanya sepotong di sebelah kanan A aja. Di sebelah kanan A ini jadi minimum lokal juga kalau dibikin interval. Jadi yang minimum global pasti termasuk minimum lokal juga, gitu ya. Otomatis lah, kalau dia minimum global, ya di lokal dia minimum juga. Jangan dibalik, kalau dia minimum lokal, belum tentu jadi minimum global. Oke, coba supaya tidak... Bertanya. Ya, silakan. Kalau yang itu yang minimum sama maksimum lokal kan kita tuh harus ngelihat dari interval terdekatnya. Ya. Nah, sejauh apa Pak interval yang kita lihatnya tuh? Bebas, Ada sekecil batasannya? apapun asal interval. Dan nanti ke belakangnya nggak perlu. Nanti ada caranya. Oh. Nanti ada caranya, nggak perlu. Jadi yang paling terdekat dari titiknya ya Pak? Harus pokoknya interval buka yang memuat titik C-nya ini. C-nya harus ada di antaranya. Gitu. Oh, iya. Tapi nanti nggak usah bingung dengan itu. Nanti itu kita tinggalkan. Ada alat ujinya. Ya. Oke. Saya mau tanya dulu sekarang. Saya mau tanya ya. Coba berikan fungsi yang nilai maksimum lokalnya dan minimum yang nilai maksimum dan minimumnya sama. Ada nggak? Yang linear. Hah? Jadi di titik C itu dia mencapai maksimum juga mencapai minimum. Fungsi yang linear bukan Pak yang garis linear? Enggak, ini malah maksimumnya nggak ada, ini tuh gede terus. Minimumnya nggak ada. Ini fungsi sinus. Enggak, sinus belum. Ini sin. Beda, maksimumnya di pi per 2. Minimumnya di 3 pi per 2. Beda maksimum sama minimumnya. Ini fungsi konstan. Coba kalau saya ambil ini, yang hitam dihapus ya, udah jadi. Ini, titik minimum sama maksimumnya beda yang hitam. Ini, saya ambil titik 3. 3 titik maksimum nggak? Nah, jangan intuitif, kembali ke definisinya. Apa itu titik maksimum? Titik maksimum kalau nilai fungsinya paling gede, nggak ada yang melebihi dia. Boleh ada yang sama ya. Nah, balik lagi ke sini. F3 betul nggak lebih besar dari Fx yang lain? Betul kan, semua sama. Jadi ini dipenuhi. Jadi 3 titik maksimum. 4 gimana? 4 juga titik maksimum. 2,5 titik maksimum. Akar 2 titik maksimum. Ini semua titik maksimum. Jadi titik maksimumnya semua titik bilangan real. Titik minimumnya mana? F3 betul nggak dia titik minimum?
Kalau titik minimum harus gini. Benar juga kan? Nilai fungsi di 3 dibanding fungsi di yang lain kan sama, berarti memenuhi ini. Jadi 3 juga titik minimum, 4 juga titik minimum, setengah juga titik minimum. Jadi titik minimumnya juga semua X ini, semua X dalam definisinya. Nah, ini fungsi yang titik maksimum minimumnya sama ya. Salah satu contoh. Balik sekarang. Titik di mana terjadinya nilai maksimum atau minimum disebut titik ekstrim. Ini hanya menyingkat aja. Jadi kalau titik ekstrim tuh bisa minimum, bisa maksimum. Kalau ekstrim lokal artinya bisa minimum lokal, bisa maksimum lokal. Kalau nilai ekstrim itu, kalau titik ekstrim tuh X-nya ya. X-nya ini kayak ini di titik C itu. Kalau nilai ekstrim, nilai fungsinya Y-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat grafik ini. Kalau saya punya fungsi seperti ini, maksimumnya ada nggak? Titik maksimumnya ada nggak? Ada di sini ya. Di sini betul? Di sini ya nggak saya kasih tanda di sini. Nilai maksimumnya sekian. Kemudian titik minimumnya yang ujung kanannya. Nilai minimumnya yaitu Y-nya. Jadi ini ada, juga ada. Tapi yang seperti ini, Y seper X. Tapi cuma sepotong. Karena seper X di sini masih ada lagi. Ini hanya seper X untuk X besar 0. Maksimumnya ada nggak? Maksimumnya kita lihat ini. Ini kan naik terus tuh. Tuh naik ke surga. Nah, bangkit dia ke surga gitu ya. Nggak ada kan? Tak hingga bukan bilangan real. Hanya menyatakan membesar terus saja. Maksimumnya nggak ada. Minimumnya? Apakah minimumnya 0? Bukan, karena fungsinya ini selalu positif X. Jadi minimumnya juga nggak ada dia. Jadi ada fungsi itu bisa aja maksimumnya nggak ada, minimumnya nggak ada. Ini karena tak hingga gitu ya. Coba ini yang berhingga aja. Fungsi ini. Maksimumnya ada nggak? Yang ditunjuk oleh telunjuk, apakah maksimum? Bukan, yang ditunjuk oleh telunjuk, nilai fungsinya sekian, yang jendol isi. Yang ditunjuk oleh telunjuk bukan di sini. Jadi ini juga maksimumnya nggak ada. Karena ini berapa? Ini nggak ada. Nggak termasuk ini yang dilingkari. Gitu ya. Maksimumnya nggak ada. Minimumnya, kalau minimumnya ada di ujung kiri. Nah, 3 contoh ini menggambarkan bahwa titik maksimum atau titik minimum nggak selalu ada. Ya, nggak selalu ada. Jangan dibayangkan kalau nggak ada nanti tak hingga. Enggak, ini berhingga ini. Tapi nggak ada. Nah, kapan dia dijamin ada? Itu kalau ini. Bila fungsinya kontinu, kalau digambar kontinu itu nyambung. Mutlak X itu kontinu ya. Meskipun di 0 nggak punya turunan. Tapi masih kontinu. Dan daerah definisinya berupa interval tutup. Kayak gambar 1, daerah definisi dari A sini sampai B. Dan kontinu. Maka titik maksimum dan titik minimumnya dijamin ada. Oh, seperti itu. Kalau ini dilanggar gimana? Jangan dikatakan tidak ada. Bisa ada, bisa enggak. Kalau persyaratannya dilanggar, kesimpulannya bisa betul, bisa salah. Ya. Tapi kalau persyaratannya dipenuhi, pasti ini dijamin. Nah, yang gambar kedua kenapa? Karena daerah definisinya berupa interval buka dari 0 buka sampai tak hingga. Bukan interval tutup. Nggak menjamin ada maksimum minimum. Yang gambar ketiga kenapa? Fungsinya nggak kontinu. Nggak menjamin ada maksimum minimum. Gitu ya.
Nah, ini gambar-gambar lain. Coba saya perbesar supaya enak lihatnya. Ini continue, nyambung kan? Di interval tutup. Pasti ada maksimum minimumnya. Maksimumnya di C, minimumnya di D. Yang ini juga continue di interval tutup A sampai ini. Apa? Ini D sama B. Ya pokoknya B lah itu. Ada maksimumnya, ada minimumnya. Minimumnya di titik B, maksimumnya di titik C. Ini fungsi continue di interval tutup. Ada maksimumnya, mungkin sama, nggak apa-apa ya. Jadi ada 2 titik, maksimumnya di C1 dan di C2. Minimumnya ada di D. Tapi yang ini, kita lihat, nggak continue. Maka maksimum minimumnya belum tentu ada, nggak dijamin. Di sini kita lihat maksimumnya nggak ada. Ini jangan 3 ya. Kan 3 nggak termasuk di nilai fungsi. Kalau X-nya 1, nilainya sekian fungsinya. Oke. Maksimumnya nggak ada, minimumnya sih ada. Ini di sini. Di titik X sama 2. Dengan nilai minimum 0. Itu berbagai bentuk. Yang ini, maksimumnya nggak ada. Ini asimptot tegak. Minimumnya nggak ada juga. Bukan di 1 karena nggak termasuk 1. Di sini. Jadi bukan di 0, sorry. Di 0 karena di 0 nilai fungsinya nggak ada. Begitu. Itu berbagai gambaran bahwa maksimum minimum nggak selalu ada. Kecuali dijamin oleh yang ini. Oke, ini tadi udah saya sebut. Sekarang di mana mencari lokasi maksimum dan minimum? Nah, untuk mencari maksimum minimum, lokasinya kita lihat hanya ada 3 kemungkinan ini. Kalau fungsinya seperti ini, maksimumnya ini terjadi di ujung. Minimumnya juga di ujung. Bisa macam-macam ya. Bisa juga, saya contohkan yang lain. Maksimumnya di ujung misalkan. Maksimumnya di ujung, minimumnya mungkin nggak di ujung. Nah, gini misalkan. Ini maksimumnya di A, minimumnya di sini sebut aja C. Dia continue di interval tutup, maksimum minimumnya ada ya. Oke. Balik lagi. Kalau yang ini maksimum di ujung, minimum kebetulan di ujung. Atau fungsinya seperti ini. Ini ujungnya masuk, sorry ya, ini ujungnya masuk. Terjadi maksimum minimumnya di sini. Ini cirinya apa? Kurvanya gini. Nah, ini berarti di sini turunannya gimana? Garis singgungnya mendatar. Turunannya 0. Di sini juga turunannya 0. Nah, itu jadi kemungkinan pertama tadi di ujung bisa terjadi maksimum minimum, bisa terjadi di tengah, cirinya apa? Turunannya 0. Gitu ya. Tapi hati-hati jangan dibalik. Kalau turunannya 0 belum tentu jadi maksimum. Gitu. Saya contohkan lagi. Bentar. Salah pencet. Ini. Kalau turunannya 0 belum tentu jadi maksimum ya. Nah, gitu. Atau ini ke bawah sampai sini. A sampai B. Ini turunannya 0 di sini. Di titik P gitu. Turunannya 0 karena garis singgungnya datar. Nggak jadi maksimum dia. Tapi calon. Ini di sini turunannya 0. Di titik Q. Ini calon maksimum. Gitu ya. Ujung-ujung calon maksimum dan juga calon minimum. Belum tentu jadi. Jadi kalau kembali ke slide-nya, calon maksimum minimum tuh kalau nggak ujung atau yang turunannya 0 dan masih ada calon ketiga.
yaitu yang turunannya nggak ada. Ini di titik ini, turunannya nggak ada. Ini kan tajam. Yang tajam-tajam itu turunannya nggak ada. Sudah dibahas di depan. Turunannya nggak ada. Di sini juga turunannya nggak ada. Ya, yang turunannya nggak ada, itu juga calon maksimum minimum. Calon. Belum tentu jadi ya. Misalkan ini saya kasih ilustrasi lagi. Fungsi ini. Ini turunannya di situ nggak ada tuh. Di sini nggak ada nanti turunannya. Nah, di sini turunannya nggak ada di titik A, tapi dia bukan maksimum. Ya, jadi baru calon. Di titik yang turunannya nggak ada tuh calon. Nah, ketiga ini adalah calon-calon maksimum dan minimum, yaitu yang titik ujung, yang turunannya 0. Nah, yang turunan 0 punya nama khusus, titik stasioner. Atau titik yang turunannya nggak ada. Ini. Itu disebut titik singular. Nah, ini adalah 3 macam titik. Sorry, ini titik kritisnya satukan aja. Titik kritis. Jadi titik kritis itu bisa ujung, bisa yang turunannya 0, atau yang turunannya nggak ada. Titik kritis adalah calon-calon maksimum dan minimum. Ya. Jadi kalau mau mencari maksimum dan minimum gimana? Cari aja ujung titik ujungnya kita kumpulkan, titik stasionernya kita kumpulkan, dihitung. Ini aksen sorry ya, F aksen X 0. Dan titik yang tidak punya turunan dikumpulkan, misalkan dapat 7 titik. Nah, untuk mencari yang maksimum mana? Hitung nilai fungsinya dari 7 titik itu. Nilai fx-nya. Yang paling gede jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum. Oke. Nah, sampai situ dulu aja hari ini. Ini soal nanti aja berikutnya ya. Soal-soalnya berikutnya. Saya tutup kuliahnya sampai situ dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada, saya mau hentikan dulu rekamannya ya, sebentar.